Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, kita kembali lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, al-juz'u tsani. Wasalna ila ad-dars as-sabi' wal 20. Kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-27 bagian kedua. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari pertemuan sebelumnya. Taib. Apa yang sudah kita pelajari kemarin di bagian yang pertama? Di pelajaran ini insyaallah taala kita akan kembali membahas satu jenis dari fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf illahnya. Mu'tal dari kata illah, ya, i'talla ya'tallu illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah secara bahasa artinya penyakit, aib atau celah atau kekurangan. Ya. Nah, maka huruf illah adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut ada kurangnya, ada celahnya. Ya, ada penyakitnya. Apa saja huruf illah? Huruf illah dalam bahasa Arab itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Maka jika ada salah satu dari 3 huruf ini atau 2 dari huruf ini, dan itu sedikit, ya, kalau ada salah satu dari 3 huruf ini di dalam suatu fiil, di dalam suatu kata kerja, maka kata kerja tersebut ya dikatakan mu'tal, berpenyakit. Kok bisa dikatakan berpenyakit? Dikatakan berpenyakit karena tasrifnya agak berbeda dengan fiil yang lain. Dia punya keadaan khusus ya yang tidak dimiliki oleh fiil-fiil yang normal. Ya, kalau fiil-fiil yang normal itu kita kenal dengan nama fiil sahih. Ya. Jadi kalau kita bagi fiil itu berdasarkan ada huruf illah apa tidaknya. Jadi fiil itu bi'tibarnya banyak, i'tibarnya banyak. Ya, i'tibar itu artinya berdasarkan apa dia dibagi. Jadi fiil itu kita bagi berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya. Kita bagi menjadi fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Itu berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya. Sekarang kita bagi fiil itu berdasarkan ada apa tidaknya huruf illah. Ya. Kalau tidak ada huruf illah, dia dinamakan fiil sahih. Sahih artinya sehat. Ya, fiil sehat, normal dia. Kalau ada huruf illahnya, baru kita namakan dia fiil mu'tal. Jadi fiil itu dalam bahasa Arab hanya ada 2 kemungkinan ditinjau dari sisi ini. Ya, entah dia ada huruf illah atau tidak ada huruf illahnya. Yang sahih itu dibagi nanti menjadi 4 nanti. Ya, nanti akan kita bahas di shorof nanti. Kemudian yang mu'tal adalah fiil-fiil yang ada huruf illahnya. Dan huruf illah itu bisa berada di awal fiil, di tengahnya, ataupun di akhirnya. Kalau huruf illahnya ada di awal, itu kita namakan fiil misal. Ya, fiil mu'tal misal. Ya, apa contohnya? Contohnya misalkan udah kita ambil di pelajaran 26 kemarin ya, wado'a. Ya, wado'a. Kemudian mudhari'nya apa? Yad'u. Kemudian amrnya adha'. Nah, ini fiil ini kita melihatnya dari fiil madinya ya. Fiil mudhari dan fiil amr tidak, kita melihat kepada fiil madinya. Ada apa tidak huruf illah di sini ya. Wado'a ada huruf illahnya? Ada. Ternyata huruf illahnya adalah wawu. Wawu huruf illah di sini. Dan letak di awal. Kalau ada alif di awal atau ya di awal, maka dia juga sama dinamakan fiil misal. Ya. Nah, jadi wawu di sini huruf illah, maka dia dinamakan fiil misal huruf fiil ini. Wado'a yad'u. Ya, dan dia bentuknya madi ya, wado'a fi'il madi, yad'u mudhari, do amr. Kemudian kalau huruf illahnya adanya di tengah, ya, huruf kedua maksudnya, ya, karena fi'il kan terdiri dari 3 huruf, ya, mayoritas fi'il itu terdiri dari 3 huruf, asalnya fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Kalau huruf keduanya adalah huruf illah, maka dia dinamakan al-ajwaf, ya, fi'il ajwaf. Ya, inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Fi'il ajwab ini contohnya misalkan yang sudah kita ambil kemarin qala, ya.
Qala, apa huruf ilahnya? Alif, adanya di tengah. Ya, alif di tengah inilah dinamakan huruf ilah yang menyebabkan dia termasuk menjadi fiil ajwab. Ya, begitu juga kalau ada waw di tengah atau ada ya di tengah nanti. Tapi yang paling banyak itu ada alif di tengah. Ya, qala, nama, ya, dan seterusnya. Ini dinamakan fiil mu'tal ajwaf. Kemudian kalau huruf ilahnya ada di akhir itu namanya naqis. Insyaallah nanti akan kita bahas ini. Berarti sekarang kita lagi di sini, ya. Kita lagi di fiil ajwaf. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini insyaallah taala. Kemudian kemarin kita sudah bacakan beberapa contoh dari fiil ajwaf. Dan fiil ajwaf itu dibagi 3 berdasarkan wazannya. Ada wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, sama fa'ala yaf'alu. Dhammah, kasroh, fathah. Perhatikan ainnya ya, karena yang berubah itu pasti ain. Jadi patokannya itu adalah ain, karena fa sama lam itu tetap dia. Ainnya dhammah, ainnya kasroh, sama ainnya fathah. Kalau ainnya dhammah, fa'ala yaf'ulu. Contohnya kalau fi'il yang sahih, nasara yansuru, ya, kata bayak tubuh, darasa yadrusu. Itu kalau fi'il yang sehat. Tapi kalau fi'il yang mu'tal, ini contohnya qala yaqulu, kana yakunu, dan seterusnya. Kemudian yang ala wazan fa'ala yaf'ilu, contohnya jaa yaji'u. Kalau fi'il yang sahih, contohnya misalkan apa contohnya? Gosala yagsilu, ya, contohnya misalkan gosala yagsilu. Itu contoh fi'il yang sahih, nggak ada huruf ilahnya. Go, sa, la, goin, sin, sama lam. Tapi kalau yang ada huruf ilahnya, contohnya ja'a, yaji'u, ba'a, yabi'u, dan seterusnya. Kemudian fa'ala yaf'alu. Kalau fi'il sahihnya contohnya fataha yaftahu. Nah, di sini kalau ada huruf ilahnya jadinya nama, yanamu, khafa, yakhafu. Taib. Nah, jadi fi'il mu'tal ain atau ajwab, ya, mu'tal ain itu artinya ajwab, ya. Ain maksudnya huruf keduanya, ya. Huruf ainnya adalah huruf ilah. Jadi mu'talul ain. Jadi penulis di sini menamakan dengan mu'talul ain, padahal nama sebenarnya adalah fi'il ajwab. Jadi fi'il ajwab penamaannya. Baik. Jadi ini yang akan kita pelajari di dars ini. Kita akan lebih ke sorof di sini. Kita tinggalkan sebentar nahwu, kita akan lebih ke sorof. Kita lebih banyak tasrif di sini sekarang. Kita akan lebih banyak latihan mentasrif fi'il ajwab. Baik. Ta'ammal mayali. Perhatikan latihan yang ketiga. Hamidun qala, Aminatu qalat, anta qulta, at-tullab qalu, at-talibat qulna, antum qultum, dan seterusnya. Jadi di sini kan kita diberikan tasrif dari fi'il qala. Ini contoh dari bagian yang pertama, ya. Diambil qala di sini. Kita tasrif qala sekarang. Baik. Kita lihat tasrifnya di sini. Ya, tasrif dari qala, ya. Qala maklum, ya, madi maklum. Sekarang kita lihat dari madi dulu. Ya, qala fi'il madi dan maklum. Maklum itu maksudnya dia bukan mabni lil majhul, ya. Mabni lil majhul itu nanti insyaallah akan ada babnya. Mabni lil majhul itu yang maknanya di, ya. Qara'a itu maklum, quri'a itu majhul. Ya, kalau kita artikan, ya, majhul itu artinya dibaca, dimakan, ya. Dibaca, dimakan, itu namanya fi'il madi majhul. Ya, majhul artinya tidak diketahui pelakunya. Dibaca, siapa yang membaca? Nggak ketahuan. Ya, tapi kalau membaca, ketahuan pelakunya siapa? Muhammad, Zaid, dan seterusnya. Baik, maka kita fokus ke maklum saja. Yang majhul nggak perlu. Ya, sebenarnya ada majhul di sini, tapi kita tutup dia. Baik. Jadi madi maklum tasrif fi'il qala, perhatikan dari qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Ya. Qala kalau dhamirnya huwa, qala tetap. Kalau dhamirnya huma, qala. Dan ini yang tidak ada di kitab Durusul Lughah ini, ya. Penulis jarang membawakan dhamir huma di dalam kitab ini. Ya, kenapa? Karena jarang kepake dhamir huma itu, ya. Dhamir huma untuk 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan jarang kepake dia. Tapi kalau mau menghafalkan tidak masalah, karena walaupun jarang kepake, tapi ada kemungkinan dia akan kepake juga nanti.
Taib. Jadi kalau huma itu tambahkan alif saja. Qala, ya. Qala, tambahkan alif. Kalau dhamir hum, ya antum tahu ini waw jamaahnya qalu, kemudian qalat tambah ta ta'nis. Kemudian huma muannas qalata. Sampai sini normal ya. Sampai sini normal, sama seperti fiil-fiil yang biasanya, ya. Misalkan kita mengatakan zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata. Nah, sampai sini masih sama kan? Masih sama seperti fiil-fiil yang normal. Nah, jadi dari kola sampai kolata ini insya Allah sudah bisa. Ya. Yang jadi masalah adalah kulna dari domir hunna sampai nahnu ke bawah. Nah, inilah yang membedakan fiil ajwaf dengan fiil-fiil yang normal. Ya. Kalau kita mengatakan zahaba misalkan, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, tetap fathah za-nya, zahabna. Tapi di sini ko-nya fathah, 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 fathah. Kenapa di sini jadi dhammah? Nah, dari domir hunna ke bawah dhammah fathah qafnya. Dari sini menunjukkan inilah perbedaan tasrif dari fiil ajwab dibandingkan fiil-fiil yang lainnya. Jadi perlu kita tahu, terkadang kita baca kitab juga kita ketemu dengan fiil ajwab ini. Bahkan lumayan banyak kalau dalam bahasa Arab fiil ajwab ini. Maka kita harus tahu tasrifnya juga. Ya, harus tahu tasrifnya. Taib. Jadi perubahannya seperti ini. Kulna. Dari sini dhammah, qaf dari sini dhammah, terus sampai bawah dia akan tetap dhammah. Ya, jadi dia ngikut kepada hunna. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Nah, tinggal dihafalkan saja nanti. Ya, tinggal dihafalkan saja tasrifnya ini nanti. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Baik. Kita kembali ke kitab. Ya. Kembali ke kitab. Itu tadi kita pakai kata qala. Ya. Sekarang kita ganti dengan contoh yang lain. Misalkan zaro yazuru. Ya. Zaro yazuru. Ya, kita latihan dengan kata zaro yazuru. Yang sama wazannya. Baik. Maka kita mulai dari sini ya. Zaro, zaro, zaru, zarat, zarota, zurna. Ya, jadi dhammah zu ya. Zurna. Maka zurna terus ke bawah dia zuzu terus. Ya, kalau tadi zaza, sekarang zu ke bawah. Itu perbedaannya ya. Jadi ingat patokannya di domir hunna. Hunna ke bawah itu batasannya. Jadi zurna, zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtunna, zurtu, zurna. Anti, zurti, anta, zurta, hiya, zarat. Kemudian ana, zurtu, nahnu, zurna. Ya, mau dibaca sama domainnya tidak masalah. Anta, zurta, antuma, zurtuma, antum, zurtum, anti, zurti, antuma, zurtuma, antunna, zurtunna. Nah, ini kalau domir antuma ini juga jarang dibahas di durusul lugha ya. Karena jarang kepakai juga sebagaimana huma. Nah, huma sama antuma artinya sama, hanya saja antuma itu untuk mukhatab, ya, orang kedua. Antuma mudzakkar sama antuma muannas sama saja, ya. Zahabatuma, ya, qara'tuma dan seterusnya. Taib, itu zaro yazuru. Nah, ada contoh lain lagi tadi, kita ambil qoma yaqumu. Kita ambil qoma yaqumu. Jadinya qoma, qoma, qamu, qamat, qamata, kumna. Nah, kumna. Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna. Ya, itu contohnya. Jadi nanti silahkan dilancarkan lagi. Qoma, qoma, qamu, qamat, qamata, kumna. Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna. Silakan nanti sambil lihat ke tabel, tidak masalah ya. Setelah lancar lihat ke tabel, baru nanti ditutup tabelnya pakai hafalan. Ya, karena ketika kita berbicara itu kan dituntut kita untuk cepat refleks gitu. Nah, nggak perlu nanti kita masa mau buka kamus dulu kan untuk lihat tasrifnya seperti apa. Nah, jadi harus dihafalkan. Nah, cara menghafalnya ya nggak perlu dihafal sebagaimana menghafal Al-Quran atau hadis. Dan cara menghafalnya cukup dibaca ulang-ulang saja. Pembiasaan ya, karena ilmu sharaf itu masalah pembiasaan dia. Jadi kalau udah sering mengulang-ulang, insya Allah akan nempel dengan sendirinya, refleks sendirinya. Ya. Makanya itu kalau seorang guru di kelas ngajarkan
ilmu sorof itu dia lebih banyak kepada praktek daripada teori. Praktek. Ya, jadi 45 menit itu kebanyakan isinya praktek di kelas. Karena memang sorof itu efektifnya diajarkan melalui praktek, tidak seperti nahu. Ya, tidak seperti nahu. Taib. Jadi silakan dicoba lagi yang nanti yang lain, dzaqayadzuku, tofayatufu, somayasumu dan seterusnya. Silakan dicoba yang satu yang sejenis dengan qala yaqulu ya. Nah, itu dicoba nanti karena banyak mencoba nanti akan lebih lancar lagi. Baik. Jadi di sini Hamidun qala Aminah qalat. Hamid domir huwa. Qala Aminah hiya qalat. Anta kulta, anti kulti, ana kultu dan seterusnya. Baik. Kemudian latihannya di sini asnid koma wazaro wakana ilad domair kama fit tamrinis sabik. Sandarkan fiil tiga fiil ini koma, zaro dan kana kepada domir-domir di atas ini. Ya. Kita diminta koma, zaro dan kana. Baik, sekarang kita coba di sini. Berdasarkan hafalan kita coba menjawab menggunakan tiga fiil tadi. Ya, koma, apa tadi? Zaro dan kana. Koma, kemudian zaro, tapi dah bisa dengan tanda strip ya. Kemudian kana. Ini domir apa? Koma, zaro, kana ini domir huwa. Sekarang kita masukkan koma ini kalau pelakunya Aminah. Maka kita katakan Aminatu qomat. Aminah qomat, karena qola qolat seperti koma qomat. Kemudian Aminatu zaro, jadinya zarot. Kemudian Aminatu kana, jadinya kanat. Begitu seterusnya. Ya, kanat jadinya. Baik, kemudian anta kulta. Nah, berarti kalau anta koma jadinya kumta. Jadi jawabannya kumta. Ingat domah di qafnya. Jadi nggak ada komta ya, kumta. Karena dia sudah berubah. Kumta, kemudian zaro menjadi zurta. Kemudian kana menjadi kunta. Ya, kana menjadi kunta. Kemudian at-tullabu qalu, at-tullab domirnya hum ya. At-tullab domirnya hum. Berarti kalau koma tambahkan wawu jamaah berarti jadi qamu. Kemudian zaro menjadi zaru. Kemudian kana menjadi kanu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi banyak di Al-Qur'an domir-domir yang seperti ini. At-talibat kulna. At-talibat jama' muannas, berarti domirnya hunna. Ya. Kalau qala menjadi kulna, maka qoma menjadi kumna. Ya, menjadi kumna, pendek nunnya. Kumna, kemudian zaro menjadi zurna. Kemudian kana menjadi kunna. Nah, ini perhatikan nun ketemu nun, jadi disatukan saja nunnya. Jadinya kunna, ya, di tasdid. Nah, tasdid itu fungsinya mengumpulkan dua huruf yang sama. Jadi kumpulkan jadi satu dengan apa namanya, dengan tasdid. Kemudian antum kultum, berarti koma menjadi kumtum, ya, menjadi kumtum. Kemudian zaro berarti zurtum. Kemudian kana menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Baik, kemudian anti kulti, berarti kalau koma menjadi kumti. Anti kumti. Kemudian zaro tadi menjadi zurti. Kemudian kana menjadi kunti. Ya, bukan kuntilanak ya, kunti. Mungkin dari situ diambil ya, kuntilanak, karena kuntilanak pasti perempuan. Jadi kunti domir hiya, domir anti. Baik, ana kultu. Berarti kalau koma menjadi kumtu. Kemudian zaro menjadi zurtu. Ya, kemudian kana menjadi kuntu. Baik, kemudian antunna kultunna, berarti kalau koma kumtunna.
Kemudian apa tadi, zaro menjadi zurtunna. Kemudian kana menjadi kuntunna. Baik. Kemudian nahnu kalau koma menjadi kumna, panjang nanya. Ini bedanya dengan hunna ya. Kalau hunna kumna, pendek. Ini kumna. Nah, kemudian zaro menjadi zurna. Kemudian kana menjadi kunna. Nah, jadi tasdid karena ada 2 nun ya. Kunna tambahkan alif. Baik. Jadi ini jawabannya. Saya antarkan fiil, koma, zaro dan kana. Kita lihat sekarang contoh penggunaan fiil mu'tal di dalam kalimat. Contohnya, zurna al-mudarrisal jadida al-barihata. Mana fiil mu'talnya? Di zurna. Nah, zurna di sini dari kata apa? Dari kata zaro, domir apa? Zaro domir huwa. Zaro huwa di sini. Zaro nahnu afwan. Zaro nahnu. Jadi zurna. Jadi zaro ditambah nahnu menjadi zurna. Ya, zurna al-mudarrisa al-jadida al-barihata. Kami berziarah, kami mengunjungi guru baru al-barihah tadi malam. Baik, nomor 2, adzukti hadzat ta'ama ya ukhti. Adzukti ya, karena kembalinya ke ukhti, anti berarti. Adzukti hadzat ta'ama ya ukhti. Baik, adzukti ini dia fiil fiil ajwabnya. Hadza ta'ama ya ukhti, na'am zuktuhu wa wajadtuhu ladzidzan jiddan. Wajadtuhu ini dia zuktuhu, wajadtuhu ladzidzan jiddan. Apakah engkau telah mencicipi makanan ini wahai ukhti, wahai saudariku? Na'am zuktuhu, na'am saya sudah mencicipinya. Wa wajadtuhu ladzidzan jiddan, dan saya mendapati makanan itu sangat lezat sekali. Baik, jadi zako ya zuku berarti ya. Zukti ini berasal dari kata zako ya zuku. Zako di sini ditambah domir apa? Domir anti. Ya, kalau zuktu ini berarti zako ditambah domir apa? Domir ana. Ya, karena zuktu. Zako tambah anti, zukti. Zako ditambah ana, zuktu. Zako ditambah anta, zukta. Zako ditambah antum, zuktum. Ya, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi mungkin agak bingung nanti ya. Zukti ini asal katanya apa? Ya, ingat saja kalau wazannya huruf pertamanya domah seperti ini dan hanya 3 huruf, maka ini pasti ajwab dia. Ya, karena hanya ajwab saja yang seperti ini. Nah, jadi banyak latihan nanti akan timbul sensitivitas istilahnya ya, rasa perasa nanti akan ngerasa sendiri dia, oh ini ajwab, oh ini misal, oh ini nakis gitu ya. Jadi dengan banyak membaca, banyak latihan, banyak menghafal kosakata nanti akan timbul sendiri rasanya seperti itu. Jadi jangan bingung dulu nanti, ini kok saya nggak bisa membedakan fi'il ajwab dengan fi'il yang lainnya. Nah, jadi bersabar, nanti pasti akan bisa. Jadi awal-awal mungkin karena baru tahu ajwab itu apa, nah, nanti dengan banyak latihan akan bisa deteksi sendiri nanti. Karena sudah familiar dengan wazan-wazannya. Tapi latihan yang ketiga, contoh yang ketiga, zahabtu ila Makkah wa tuftu bil Ka'bati. Ini dia contohnya, wa tuftu, contoh fi'il ajwab. Saya pergi ke Makkah dan tuftu, dan saya tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah. Baik, jadi tawaf di sini tuftu ini adalah fiil ajwab berasal dari kata tawafa. Di sini ditambah domir ana. Tawafa ditambah ana menjadi tuftu, tambah anti tufti, ditambah antum tuftum, dan seterusnya. Baik. Kemudian nomor 4, sumna yaumal itsnaini. Sumna ini dia fiil ajwabnya, sumna. Sumna yaumal itsnaini. Ya, kami berpuasa pada hari Senin. Baik, berarti sumna ini berasal dari kata soma. Soma ditambah domir apa di sini? Ditambah domir nahnu. Ditambah domir anta,
sumta, tambah domir anti, sumti, dan seterusnya. Domir antum, sumtum, dan seterusnya. Baik, jadi sama ditambah nahnu menjadi sumna yaumal itsnain. Jadi kalau kita ketemu nanti ada dua huruf seperti ini, shad sama mim, ya biasanya kan kalau fiil madi itu kan 4 hurufnya ya, 4 atau lebih. Ya, misalkan zahabna, zahaba 3 huruf tambah na, ya, 4 huruf tambah alif 5 huruf. Ya, dia kan banyak hurufnya, tapi ini kok sumna hanya shad sama mim saja huruf penyusunnya, ditambah nun sama alif jadinya hanya 4 huruf. Ya, kalau seperti ini contohnya, maka inilah dia fiil ajwaf. Ya, istimewanya fiil ajwaf itu justru di sini. Taib. Jadi sumna yaumal itsnain, kami berpuasa pada hari Senin. Nomor 5, madza qulta li Hamidin ya Ahmadu ma qultu lahu syai'an. Madza qulta. Ini dia fiil ajwafnya. Ma qultu lahu. Ini dia juga fiil ajwaf. Madza qulta li Hamidin ya Ahmad, apa yang telah engkau katakan kepada Hamid wahai Ahmad? Ahmad menjawab, ma qultu lahu syai'an. Mana fi'il di sini ya? Aku tidak mengatakan apapun kepadanya. Baik. Madza qulta li Hamidin? Qulta berarti domirnya anta. Tambahkan alif saja di tengah qaf, ininya qala. Ya. Qala ditambah domir anta. Kalau di sini qala ditambah domir ana. Qala tambah domir ana. Baik. Kemudian nomor 6, mata kumtum minan naumi ya abna'i kumna qabla adzanil fajri. Mata kumtum minan naum, kapan kalian bangun? Ini dia fi'il jawabnya. Minan naum, dari tidur wahai anak-anakku, kumna, kami bangun sebelum adzanil fajar, sebelum adzan salat subuh. Ini juga contoh dari fi'il ajwab. Jadi mata kumtum, barisan tum berarti domir antum. Tambah qaf setelah alif, tambah alif setelah qaf, jadinya qoma. Berarti ini asal fi'ilnya adalah qoma. Nah, ditambah domir antum. Qoma tambah domir antum, kumtum. Qoma tambah domir di sini domir nahnu. Berarti qoma ditambah nahnu, kumna. Baik, nomor 7, bala tiflu fi thawbi. Anak kecil itu bala, buang air kecil, ya. Fi thawbi, di pakaianku. Jadi bala artinya buang air kecil, dan ini adalah fi'il ajwafnya. Baik. Jadi bala di sini domirnya huwa, berarti nggak ditambahkan apa-apa ya. Bala ya sudah bala. Bala ya bulu. Ya. Boleh nggak bala ya bilu? Kalau kita katakan bala ya bilu nanti artinya lain lagi, bukan kencing lagi artinya ya. Jadi masuknya ke fi'il yang lain, mana yang lain. Jadi perlu kita hafal juga mudhari'nya apa. Bala ya bulu atau bala ya bilu atau bala ya balu. Bagaimana mendeteksinya? Hafalan kalau itu ya. Kalau seperti itu dia tidak bisa dikias ya. Jadi harus samai istilahnya, harus dihafalkan. Tapi setahu ana tidak ada bala ya bilu atau bala ya balu. Ya ada hanya bala ya bulu. Tapi nomor 8, tubtu ilallahi. Fi'il ajwabnya adalah tubtu. Ya. Tubtu domir ana berarti ya. Berarti dari kata taba. Taba domir ana. Tubtu artinya bertaubat. Taubat artinya rujuk, kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Taubat secara bahasa artinya ar-rujuk, kembali. Nomor 9, kuntu mut'aban al-yawma falam azhab ilal madrasati. Kuntu mut'aban. Nah, kuntu. Ya, saya sangat lelah. Saya lelah pada hari ini. Falam azhab ilal madrasati. Maka saya tidak pergi ke sekolah. Nah, di sini kuntu tidak diartikan hanya untuk menunjukkan bahwasanya antum lelah dari kemarin, dari sebelumnya sampai hari ini, ya. Jadi lelah antum banyak gitu maksudnya. Jadi fungsinya untuk mentakkid. Jadi kuntu mut'aban. Nah, jadi sama dengan antum mengatakan ana mut'abun. Boleh nggak mengatakan ana mut'abun? Benar, kalimatnya benar, hanya saja kalau dikatakan ana mut'abun, orang nggak tahu waktu antum lelah itu kapan. Gitu. Tapi kalau katakan kuntu mut'aban, orang akan paham tadinya antum lelah, ya, makanya nggak pergi ke sekolah. Jadi pada hari ini, ya, antum
antum lelah, tapi ketika berbicara ini sudah selesai lelahnya. Nah, kuntu mut'aban al-yaum. Jadi misalkan ada seorang murid Ahmad, misalkan Ahmad ini nggak masuk sekolah pada hari ini, ya, nggak masuk sekolah. Nah, jadi sekolahnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang misalkan. Kemudian di sore harinya ketemu sama gurunya. Nah, kenapa Ahmad tadi nggak masuk sekolah tadi pagi? Ahmad mengatakan kuntu mut'aban al-yaum. Hari ini saya lelah, ya, makanya saya tidak masuk sekolah. Nah, itu contohnya. Baik. Jadi kuntu di sini fiil dari kata fiil madi kana ditambah domir ana. Kalau anti, kunti, anta, kunta, antum, kuntum dan seterusnya. Baik. Nomor 10, zaroni sadiki amsi wa zurtuhul yauma. Zaroni sadiki, teman saya mengunjungi saya kemarin. Wa zurtuhul yauma, dan sekarang saya mengunjungi dia. Pada hari ini saya mengunjungi dia. Jadi ketika dia berbicara ini perbuatan kunjungan itu sudah terjadi, maka digunakan fiil madi di sini. Nah, makanya dia fiil ajwabnya zaroni dan zurtuhu. Zaroni, nah di sini nggak ditambah apa-apa ya, karena zaro ini domirnya huwa, ya. Zaro domir huwa di sini, sedangkan ni di sini sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau kita baca nih huwa zaroni, nah, huwa kembalinya ke sadiki, teman saya. Teman saya mengunjungi ni saya. Wa zurtuhu, dan saya mengunjungi dia. Zurtu domir ana, berarti dari kata zaro ditambah ana. Zaro tambah ana, zurtu. Tambah domir mutasil hu kembalinya ke sadiki. Taib. Ini contoh-contoh penggunaan fiil ajwaf dalam bentuk madi. Ya, dalam bentuk fiil madi. Ini semua kan fiil madi ini. Zaro, zaqo, tofa, soma, qola, qoma, ini kan bentuknya fiil madi. Taib. Sekarang kita lihat contoh tasrif fiil ajwab kalau kepada mudhari'nya. Nah, selesai dari madi, sekarang kita pindah ke mudhari'nya. Kita lihat di sini Hamidun yaqulu, Aminatu taqulu. Ini perubahannya ya. Jadi qala yaqulu. Yaqulu kalau domir huwa. Ya, Aminah domir hiya, taqulu anta taqulu, at-tullab domir hum yaquluna, at-talibat domir hunna yaqulna, antum taquluna, dan seterusnya sampai ana nahnu. Baik, kita lihat tasrifnya sekarang ke tabel. Baik. Jadi tasrifnya seperti biasa, ini normal saja kalau di mudhari. Dia agak lebih mudah kalau di mudhari dibandingkan dengan di madinya ya, karena dia sama dengan fiil-fiil yang normal kalau di sini. Nah, jadi paling bedanya hanya di hunna saja nanti. Nah, kalau kita mengatakan yazhabu yaqulu sama ya. Yazhabu yaqulu yaqulani yaquluna ya. Yaqulu yaqulani yaquluna. Yaqulani mungkin belum kita pelajari ya, yaqulani nggak ada di Dursul Lughah, tidak disebutkan karena jarang kepake tadi. Nah, tapi kalau mau dihafalkan tidak masalah. Yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna. Ya, kalau kita katakan yazhabu yazhabani yazhabuna, tadhhabu tadhhabani yazhabna. Jadi bedanya di mana dengan fiil yang normal? Bedanya di sini. Ya, harokat huruf keduanya. Apa huruf kedua harokatnya di sini? Dhammah. Ya, dhammah, yaku, ya, yaku. Ya, dhammah terus sampai bawah. Bandingkan dengan fiil yang sahih. Fiil yang sahih semisal yadhhabu. Apa harokat huruf keduanya? Sukun. Ya, yadhhabu atau yaqra'u misalkan. Harokat huruf keduanya adalah sukun. Yaqra'u. Ini nggak bisa kelihatan ya. Yasjudu misalkan, yasjudu. Ya. Yasjudu. Nah, kalau kita ambil contoh fiil yasjudu, ya, dia akan seperti itu tadi. Kok hilang dia? Taib. Tapi yang jelas itu sudah paham ya, bahwasanya kalau fiil yang normal itu dia huruf keduanya ini ya, setelah huruf mudharaah ini sukun dia. Yazhabu, yaqra'u, yadrusu, yasjudu ya. Tapi kalau fiil ajwab ini istimewanya di situ dia. Ya, jadi dia malah dhammah jadinya. Ya, qala
yaqulu. Ya. Jadinya adalah dhammah kalau fiil yang ala wazan fa'ala yaf'ulu, qala yaqulu. Kalau fa'ala yaf'alu, nama yanamu, malah huruf keduanya jadi fathah. Jadi intinya apa? Intinya huruf kedua dalam fiil mudhari, fiil ajwab itu berharokat dia, tidak sukun seperti fiil yang sahih. Ya, tidak sukun seperti fiil yang sahih. Kalau fiil yang sahih kan sukun di huruf keduanya. Jadi itu bedanya dia. Baik. Ini kita lanjutkan. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Ya. Kemudian taqulu, taqulani, yaqulna. Taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. Ini insyaallah bisa ya. Kalau sudah lancar tasrif dhahaba yadhabu, insyaallah ini juga bisa. Baik. Kita ambil contoh yang lain. Qoma yaqumu. Berarti yaqumu, yaqumani, yaqumuna, taqumu, taqumani, yaqumna, taqumu, taqumani, taqumuna. Ya, ada dua taqulu ya, di dhamir hiya sama dhamir anta sama. Dhamir hiya sama anta sama. Jadi anta, taqumu, taqumani, taqumuna, taqumina, taqumani, taqumna, aqumu, naqumu. Kita ambil contoh yang lain. Soma yasumu. Soma yasumu, yasumu, yasumani, yasumuna, tasumu, tasumani, yasumna, tasumu, tasumani, tasumuna, tasumina, tasumani, tasumna, asumu, nasumu. Kita ambil contoh satu lagi. Zaro yazuru, yazurani, yazuruna, tazuru, tazurani, yazurna, tazuru, tazurani, tazuruna, tazurina, tazurani, tazurna, azuru, nazuru. Nah, itu contohnya. Nah, silakan dilanjutkan nanti dengan fiil yang lain agar lebih lancar. Baik. Sudah dari situ di sini diminta asnid yaqumu wa yatufu ila dhamair kama fit tamrin sabiq. Sekarang kita diminta sandarkan fiil yaqumu dan yatufu ke contoh-contoh di atas ini. Yaqumu dan yatufu. Jadi hamidun yaqulu, berarti yaqumu sama apa tadi? Yatufu. Yaqumu dan yatufu. Baik. Kalau aminah berarti taqumu. Taqumu, yatufu menjadi tatufu. Baik. Kemudian anta taqulu. Nah, berarti anta taqumu. Ini sama berarti ya, sama dia dengan dhamir hiya. Taqumu kemudian tatufu juga sama. Baik, kemudian dhamir hum at-tulab yaqumu. Jadinya apa? Yaqumuna. Kemudian ya, yatufu menjadi yatufuna. Baik, kemudian dhamir hunna yaqumu menjadi yaqumna. Pendek ya. Yaqumna berarti yatufu menjadi yatufna. Bukan yatufuna ya. Beda ya. Yatufna. Kemudian antum taquluna berarti yaqumu menjadi taqumuna. Kemudian yatufu menjadi tatufuna. Baik. Kemudian anti takulina berarti takumina. Kemudian yatufu menjadi tatufina. Ana akulu berarti ana akumu. Kemudian ana atufu. Baik. Dan antunna takulna berarti antunna, jadinya antunna takumna. Antunna takumna. Kemudian nahnu ini belum selesai ya. Tadi takumna, kemudian tatufna. Dan nahnu naqulu berarti menjadi nahnu naqumu. Kemudian
natufu, ya, natufu. Taib. Ini dia contoh-contohnya. Jadi agak beda di tasrif fiil mudhari'nya dengan di fiil madinya. Taib, silakan dilancarkan nanti dengan contoh fiil-fiil yang lainnya. Bisa dicoba qoma yaqumu, bisa coba zaro yazuru, soma yasumu, dan seterusnya. Taib, kemudian perhatikan sekarang bagaimana penggunaan fiil mudhari' mu'tal ain atau fiil ajwab nama lainnya dalam kalimat. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita lihat di sini. Ana azuruka. Ana azuruka wa anta la tazuruni. Ana azuruka, aku mengunjungi engkau dan engkau tidak mengunjungiku. Mana fiil mu'talnya di sini? Azuruka, ya, dan tazuruni. Taib. Jadi ini fiil misalnya dari kata apa ini? Zaro yazuru, ana azuru, anta tazuru. Jelas insyaallah di situ ya. Baik. Kemudian nomor 2, yatuful hujjaju bil ka'bati. Ini dia fiil jawabnya, yatufu, domir huwa. Dari kata tofa yatufu. Al hujjaj jama' al hajj, ya, al hajj artinya orang yang berhaji, al hujjaj jamaknya. Yatuful hujjaju bil ka'bati. Nomor 3, madza takulina ya ummi. Madza takulina ya ummi. Ini dia fiil jawabnya. Ya, madza, apa yang engkau katakan wahai ibuku. Berarti dhamir anti. Dhamir anti dari kata qala yaqulu, ya, yaqulu dhamir anti antakulina, ya. Yadhhabu tadhhabina. Berarti yaqulu menjadi takulina. Ya, ini butuhnya kepada latihan nanti untuk pembiasaannya. Dibiasakan nanti agar refleks. Nah, kalau tidak begitu nanti lama mikir ini tasrifnya apa begitu. Ya, agar tidak seperti itu, jadi banyak-banyak latihan nantinya. Baik, nomor 4, uridu an akuna mudarrisan. Kuna, ya. Saya ingin menjadi guru, ya. Jadi kana yakunu itu kan bisa artinya menjadi juga dia dalam beberapa kondisi, ya. Saya ingin menjadi seorang guru. Jadi kana yakunu itu dari kata kaun, ya. Kaun itu artinya keberadaan. Saya ingin menjadi keberadaan saya ini menjadi seorang guru di masa yang akan datang, misalkan, ya, karena kaun itu artinya kita terjemahkan eksistensi, ya, keberadaan, atau kain, ya, kain atau kaun, ya, hasil dari kata kun fayakun, ya, kun fayakun itu perintah Allah untuk menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka sesuatu yang ada itu dinamakan kaun. Maka kita ini benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya ini namanya al-kaun, ya, al-alam, ya, alam semesta ini namanya al-kaun. Baik. Al-banatu yazurna khawlatahunna kulla usbu'in. Nah, mana di sini? Yazurna. Domirnya apa? Hunna, karena kembalinya ke al-banat. Al-banatu yazurna. Zaro yazuru, hunna yazurna. Ya, jadi agak ribet memang di domir hunna itu, ya. Domir hunna, domir mu'annas itu agak ribet ya. Maka banyak latihan nanti agar terbiasa. Taib. Kemudian al-banat artinya anak-anak perempuan mengunjungi bibi mereka setiap pekan. Taib. Nomor 6, qalat tullabu li mudarrisihim. Para santri berkata kepada guru mereka, ya ustadzu, nahnu nuridu an nazuraka godan. Kami ingin mengunjungi engkau godan, besok. Nazuruka berarti. Nah, ini nazuruka zaro, yazuru, nahnu nazuru. Tambah ka nazuruka. Kemasukan an nazuro jadinya. An nazuroka. Nah, jadi kalau ka nggak terpengaruh dengan an, ya, karena dia mabni, domir nggak akan berubah-ubah rokatnya. Jadi pengaruhnya kepada fiil nazuro, an nazuro. Bagaimana tadi nomor 4 itu an akuna. Baik. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalau dia dalam keadaan majzum, ya. Yakulu kemasukan lam jadi lam yakul, ya. Yakumu menjadi lam yakum, yakunu menjadi lam yakun, ya. Baik, akan kita lihat insyaallah di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari lagi fiil madi sama fiil mudhari'nya, tasrif 2 fiil ini.
Ya, kalau fi'il amarnya insya Allah nanti akan kita lihat, ada pertemuan, nanti akan ada waktunya kita bahas juga. Taib. Ada minni, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.